Demi Allah sabda desida Nabi, ndin bermanfaat sembahyang kanci sedekah salui madamat alaihi sakhita. Selamun ina masih murka. Selamun sida jari ina masih murka, searan sedekah, searan sembahyang ndin man terima, ndin bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Sai utamaan seninen kanca inaan sendiri, maka dengan nek telaknat isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, yang cintai, sampailah pengajian kita pada hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. An Rasulillah wa ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna akbariz dzambi ay yasubbar rajulu walidayhi. Hadis niki menjelaskan tentang dosa yang paling belik. Karena pengajian kita masih dalam masalah berbakti babu haqqil walidain. Masih dalam kategori hal-hal yang diwajibkan kepada orang tua, kewajiban tipe orang tua. Bukan hanya kewajiban kepada Allah, tapi ada juga kewajiban sesama manusia, diantaranya kepada orang tua. Luih kewajiban diintin sila, kewajiban kanci Allah keruan, kewajiban kanci pada manusia pun juga keruan. Nah, kewajiban kepada orang tua tentu seperti hadis-hadis yang sudah kita baca pada bulan-bulan yang lalu, mendoakannya, menyambung tali silaturahimnya, menjaga nama baiknya, mendoakannya, dan seterusnya. Nah, hadis mungkin adalah inna min akbariz dzambi, dosa paling belik adalah ayasubbar rajulu walidayhi, jika seseorang mencaci, memaki orang tuanya. Qila wa kaifa yasubbu walidayhi ya Rasulullah. Sahabat bingung, sahabat heran, segera arak dengan arak kanak, sumpah senak, caci maki orang tuanya. Ini pertanyaan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nunasan napi maksudnya nike desida Nabi. Nike pertanyaan sahabat tipak desida Nabi. Nabi menjawab, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Maksudnya adalah apabila seseorang mencaci, memaki, sumpah senak, inak dengan toa dengan lain, maka itulah yang dimaksudkan anak itu mencaci, memaki, sumpah senak orang tuanya sendiri. Berarti maknanya secara ringkas bahwa apabila kriah orang tua orang, sama halnya dengan kita kriah orang tua kita sendiri. Apabila kita caci, apabila kita maki orang tua orang lain, berarti sama halnya dengan mencaci, memaki orang tua sendiri. Kalau tidak sasahkan nyumpak tinggi, berarti lamun sumpah ina amak dengan pada kena kancis sumpah dengan toak sendiri. Nauzubillah. Demikian juga pada hakikatnya, apapun yang kita cela, apapun yang kita maki, hakikatnya mencaci, mencela Allah.
Kita caci orang bedeng misal, saya piak jari dengan bedeng, kan Allah. Menujulu. Berarti lamun teh kriah dengan bereng, sama halnya dengan pelunggum kriah Allah. Kita maki, kita diskriminasikan orang miskin misalnya, sama halnya dengan mencaci, mendiskriminasi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya piak jari miskin, kan Allah ta'ala piak jari miskin. Nah, demikian sebaliknya, jika kita puji seseorang karena kebaikannya, karena kekayaannya, karena kebagusannya, hakikatnya adalah menyanjung, membanggakan nikmat Allah yang ada pada orang tersebut. Dari itulah intinya kita berusaha untuk tidak mencaci, memaki, dendit kriah apapun ruan penyermena, napi pun ruan pendait, napi pun ruan penggita pendengah kita berusaha hendakkan baik untuk kita caci, untuk kita maki, untuk kita olok-olok dendit baik. Karena hakikatnya ne oleh tipa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila terboya dengan miskin, alhamdulillah syukur kendik miskin marak niat. Boya terdengar lutung nyeleng, oh alhamdulillah ndik sabarang lalu. Boya terdengar ndik pacu, alhamdulillah syukur kita ndik marak niat. Kan marak ni kejadinya. Itu aja caranya secara sederhana dalam mengamalkan untuk menghindari daripada cacian makian yang akan kembali kepada orang tua kita maupun diri kita masing-masing. Inilah hadis yang pertama yang tiang pelunggum sami pahami pada pagi mangkin niki. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana syabun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusamma Alqamah. Arak kanak bajang lae di zaman Nabi namanya adalah Alqamah. Alqamah nike wa kana syadidal ijtihadi. Masya Allah. Yang namanya Alqamah, pemuda yang namanya Alqamah luar biasa rajinnya beribadah. Azimas sedekah, pemurah dia, gemar bersedekah, rajin ibadah, gemar bersedekah. Inilah kehebatan namanya Alqamah. Pamarada padahal lalu pada satu hari dia sakit, kurang sehat walafiat. Pastadda maraduhu, sakit berat, lelah bahasa itu Alqamah niki. Tatkala wah lelah Alqamah paba'asa mar'atahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu bun utus sebinian, utus nek seninen lalu matur tipak deside Nabi. Nabi unin matur sebinian Alqamah, inna zawji bin naz'i fa aradtu an u'allimaka bihalihi. Nunas deside Nabi, selakian kaji ye lelah, ye wah lelah sebinian kaji, bu kaji nunas petunjuk, adik nda kaji ajah, adik nda kaji serminan jeleran ruan pendait, selakian kaji saknyang kelelah elek bali. Penunasan sebinian Alqamah tipa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin wa Aliyin wa Salman al-Farisi wa Ammarin izhabu ila Alqamah. Lalu desida Nabi perintah Bilal, perintah Sayyidina Ali, perintah Salman al-Farisi kanca Ammar. Ara 4 sahabat teutus isi desida Nabi, lalu periksa ruan boya serminan jalaran keadaan leman Alqamah niki. 4 sahabat temanikan isi deside Nabi. Pantalaku hatta dakhalu alaihi faqalu lahu qul la ilaha illallah falam yantaliq lisanuhu
berangkatlah 4 sahabat baru nikah. Bilal, Ali, Salman Al-Farisi, kanca Ammar. Berangkat. Lalu petak Alqamah. Tatkala Nuh nyampe 4 sahabat nikah lek gedeng Alqamah. Lalu 4 sahabat nikah tuntun bahasa kita. Tuntun Alqamah. La ilaha illallah. 4 sahabat tuntun Alqamah. Falam yantaliq lisanuhu. Lagu Alqamah din tahu ucap baca la ilaha illallah. Dia tahu baca. Padahal gemar bersedekah, rajin beribadah. Lagu din tahu baca ucap la ilaha illallah. Apa sebab? Sopok sebab ia durhaka tipa ni. Benar juluk. Sebelok hadis ni silap setengah lembar no arah. Okey, ni ke kesimpulannya. Tapi inilah hadisnya. Alqamah sa rajin ibadah, gemar bersedekah, falam yantaliq lisanuhu. Lagu din tahu baca la ilaha illallah karena durhaka tipa ina. Falamma ayqanu annahu halikun ba'athu Bilalan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 4 sahabat kaget. Arah apa? Padahal kerajin ibadah, padahal kegirang bersedekah. Lagu angkat dia tahu baca la ilaha illallah. Akhir 4 sahabat ni ketinjut kaget. Akhir saya terutus jemput desida Nabi, matur tipak desida Nabi, terutuslah Bilal. Ini betar semeton Bilal sida bengalahan lalu parak tipak desida Nabi. Berarti saya jadi berjaga li Alqamah, yaitu Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi, kanca sahabat Ammar. Telu ngantos, telu berjaga. Bilal terutus tipak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Bilal bercerita ruan keadaan Alqamah, Nabi sabda desida Nabi, halahu abawani. Bilal berdua nanti dengan toa. Bapaknya masih ada, ibunya masih hidup. Faqila lahu ma ama abuhu faqad mata walahu ummun kabiratus sinni. Menurut cerita, maminya wah ninggal dunia, lagu sama seara ina doang. Mami ninggal, lagu sama sehnina doang. Faqala ya Bilal intalik ila Alqamah. Olamun menotulak Bilal tu. Lalu peta Alqamah. Terus sampian ke salam tipa inaan. Sampian ke salam tipa inaan. Aden sama apan bijen anakan Alqamah. Saya perintah ni ke desida Nabi tipa Sayyidina Bilal. Terus apa unin tatkala Bilal tulak sampian salam desida Nabi tipa inaknya Alqamah. Faqalat nafsi li nafsihil fida ana ahaqqu bi ityanihi. Fa'akhaztul asa famashat hatta dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita inaan lalun matur tipak desida Nabi, ya. Tatkala pala jalasat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, asdiqini fa in kadzabtani ja'anil wahyu minallah kaifa kana halu Alqamah. Menenani cerita ku berembes sebenar bija Alqamah nu. Lamum tetu maupun dem tetu mesti arah wahyu mau keleman Allah Subhanahu wa taala. Maranika pengendika sabda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berceritalah inaan. Nabi heran angkat Alqamah ni kendem tahu bersahadat ili akhir hayat. Sehingga desida Nabi tunas cerita leman inaan sendiri. Coba cerita ke dulu. Barulah inaan bercerita. Saya lain bercerita inaan Alqamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana yusalli kaza wa yasumu kaza wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad darahimi
ma yadri kam waznuha wa ma adaduha. Desida Nabi anak kesaran Alqamah no sembayang din tahu titung, puasa nendah din tahu titung, sedekah nendah din tahu keluik, darat dengan tahu keluik, isi rajin searan bersedekah, isi rajin searan beribadah. Qalat ya Rasulullah sakhitatun wahidatun. Qala laha wa ma li zalika. Lagu sopo masalahan anak Alqamah nike rajin ibadah, gemar bersedekah, lagu sekek permasalahan. Unin inaan bercerita tipa di sida Nabi. Nabi masailahnya kana yu'siru imra'atahu alayya wa yu'tiyaha fil asya wa ya'sini. Oh lamun senina nejak sangat isin perhatian. Apa sak kemelek seninen bun pati doang lagu lamun aku lin perhatian. Enggak no sebab ni. No, sila. Gara-gara durhaka, gara-gara pejuluk seninen kanca inaan, ialah sebab ndik tahu bersahadat Alqamah sak rajin beribadah, rajin bersedekah, gara-gara murka, gara-gara ndik neman reda ina. Enggak sebab dia mari dinan. Terus Nabi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukhtu ummihi hajbu lisanihi an syahadati alla ilaha illallah. Oh ya sebab sengam sasida jari ina nikman reda tipa anak sehingga ia jari hijab, ia jari tutup biwih nenu untuk baca la ilaha illallah. Summa qala li Bilal intaliq wajma' khutaban kasiran hatta uharriqahu bin nar. Mene bintat nani lamun sida jari inak ndik mele maapan anak Bilal kumpulan petaan terkayu. Petaan terkayu luik-luik. Untuk Nabi desida Nabi tertunuk bayanakan Alqamah nulik bawun dunia. Ia pengendikan desida Nabi tipa inan Alqamah. Pedengah na ina Alqamah. Lamun sida jari inak nani ndik mele maapan bijem Alqamah. Sarajin ibadah gemar bersedekah. Lagu gara-gara Alqamah pejuluk seninen kanca sida sak jari inak. Mene bintat nani inak rarin. Mene bintat nani inak kaken. Kumpulan kayu bu anak ma Alqamah nu tertunuk lek bawon dunia ketimbang nek tertunuk lek neraka lemak araan tertunuk ni lek bawon dunia. Tatkala Nabi namanya inaan Alqamah peringan Nabi sak tabausin isi desida Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung pakolat ya Rasulullah. Langsung inan Alqamah jawab desida Nabi. Ibni wa samaratu fuadi tuharriquhu bin nari baina yadayya fakaifa yahtamilu qalbi. Oh mene, oh anak Alqamah ni buah ate kembang mata. Ia pengendika inak tipak desida Nabi. Anak kesaran Alqamah ni buah ate kembang mata desida Nabi. Ketimbang nek tertunu isi api, ketimbang nek tertunu isi neraka lemak. Aneh ikhlas buah maafan. Nah, itulah hebatnya, mulianya yang namanya hati ibu. Kan maranika. Nah, akhirnya tatkala nuah maafan inakna anakan isi inan Alqamah, barulah dia bisa bersahadat, barulah dia mampu membaca mengucapkan la ilaha illallah. Nah, inilah perlunya ridhonya orang tu, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kan unit tajah terpesan isi desida Nabi. Ridha Allah sangat tergantung elek ridanya orang tua. Murkanya Allah demikian juga
tergantung pada murkanya kedua orang tua. Terus desida Nabi bersabda, "Fawallazi nafsi biyadihi," bersumpah desida Nabi, "lan tanfa'uhus salatu walas sadaqatu." Demi Allah, sabda desida Nabi, ndin bermanfaat sembahyang kanci sedekah salui madamat alaihi sakhita, selamun inak masih murka. Selamun sida jari inak masih murka, searang sedekah, searang sembahyang ndin man terterima, ndin bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, matilah, ninggallah Alqamah. Saya aran Alqamah ni ke sahabat Nabi. Ndek kelas-kelas tani, ndek kelas-kelas tuan guru, ndek kelas-kelas seseh aran Alqamah ni ke pelunggu. Paran ndak ada padaan Alqamah sahabat Nabi kanci ulama. Ndak ada padaan Alqamah kanci tuan guru. Ndak ada padaan Alqamah kanci profesor maupun doktor. Ndak ada padaan Alqamah kanci tiang pelunggum sami sakjari dengan biasa. Ini sahabat Nabi ngaji nongak langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajin bersedekah, rajin rawah, rajin beribadah. Boleh Madinah Malik. Ndik nilai pegonda. Lagu dakan meno karena orang tuanya murka di akhir hayatnya, tidak mampu dan tidak bisa membaca, melapaskan zikir Nabi isbat la ilaha illallah. Luar biasa. Ini pengajian yang harus tiang pelunggung sami pahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Singkat dunia ninggal Alqamah. Fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ghuslihi wa takfinihi wa shalla alaihi summa qama ala syafiril qabri. Setelah ninggal Alqamah tepan desida Nabi perintah sahabat pandi. Setelah tepandi tekapan, setelah tekapan sembahyangan, setelah sembahyangan temakaman. Selesai temakaman langsung desida Nabi jari bertakziah. Ia kena qama ala syafiril qabri. Langsung desida Nabi jari bertakziah. Nabi bahasa, Nabi sabda, Nabi takziah desida Nabi. Ya ma'syaral muhajirin wal ansor. Selapu kaum muhajirin, selapu kaum ansor. Muhajirin kan seiring Nabi dengan Mekah tiba Madinah, muhajir namanya. Muhajirin dengan samilu hijrah. Ansor penolong, yaitu penduduk ahli Madinah, namanya Ansor. Jadi beda-beda. Penduduk asli Madinah Ansor. Penduduk asli Mekah seiring Nabi hijrah tiba Madinah namanya muhajirin. Nah niki takziah Nabi lek kubur. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Sai-sai utamaan seninen kanca inan sendiri, maka dengan nek telaknat isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ye tahu. Ye isin takziah Nabi ile kubur searah ile Madinah Al-Munawwarah. Nabi aran pekuburan elek Madinah, kubur Baqi'ul Gharqad. Kubur Baqi' bahasa detail ya. Lalu kena Baqi' jelas pentingat. Soalnya mat laik dengar saran Baqi' berak no kan. Lah gundain Baqi' berak, Baqi'ul Gharqad. Baqi' tanah seagak campur-campur kance geres, Al-Gharqad aran lulun kayu bedui-bedui. Apa model lulun kayu bedui-bedui model gol no kan. Marak model kayu-kayu sak tumbuh-tumbuh, sak hidup-hidup lek sedih-sedin apa namanya lek kokoh-kokoh nu kan bedui-bedui nu apa aran nu. Itu namanya gharqad. Ya sejenis gol apa yang harang kayu-kayu bedui ni ke wah punah doang mungkin kan. Nah ye loe lek pekuburan nu lek akhir teratean taelah ye tau ne tepiak kubur sampailah mungkin namanya
pekuburan atau makbarah Baqi'ul Gharqad. Di sanalah pekuburan ahli Madinah jangkar mangkin. Nggih, ialah tahun temakaman sebinian Rasul sallallahu alaihi wasallam selapuun kecuali Siti Khadijah kance Siti Maimunah. Lamun Siti Khadijah beton temakaman elek pekuburan Jannatul Ma'lah, elek Mekah. Nah, lamun elek Mekah jak Ma'lah Jannatul Ma'lah. Okey, ieu tonton kuburan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah lah ia buka kubur yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sahabat-sahabat yo dia tak keluar ente makam. Kah kena ulama-ulama. Nggih, menuai ahli Madinah Al-Munawwarah, sahabat-sahabat selapu sebinian deside Nabi ke kuburan elek Madinah lek pekuburan Baqi'ul Gharqad kecuali sak dua. Siti Khadijah elek Mekah, elek kubur Jannatul Ma'lah. Sementara Siti Maimunah tekuburan elek Nawariyah haran pinggir jalan. Misalnya langan, tiwah tekubur. Tidak diziarahi karena lokasi parkir ndak ada. Samping gunung, bu sedin rorong. Urung mana nih kiwah, rorong tol kiri kanan. Jarang jamaah haji tahu, jarang jamaah umrah tahu karena ndek temen telah soal. Darat atau parkir jangan sami. Itulah ribetnya lokasinya. Yang namanya Siti Maimunah. Cerita adalah tatkala ne haji, tatkala ne gawe haji umrah di Pak Mekah, ia tu meninggal dunia di tengah perjalanan. Bayangkan pelunggum sila para sahabat Nabi maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lampak berangkat leman Madinah di Pak Mekah untuk gawe haji gawe umrah. Kadu bis doang 6 jam. Lamut lampak 6 jelu alias seminggu. Muaran berembe ke panas Mekah, berembe ke panas Madinah. Andi ni enyat berembe ke enyat Mekah, berembe ke enyat Madinah. Tentu ni bau terbandingan kancil panas enyat lombok. Lampak malik ni naik kadu bis maratiang pelunggum sami mungkin. Kan makin enak kita pakai bis. Elek bis Masya Allah, AC-nya ada, makan minumnya ada, luar biasa. Sangwai lengkap. Lagu lamun desida Nabi, kance para sahabat paling unta buntunggang. Syarat tunggang unta kan bancu-ancun man. Ancu-ancun saran unta. 6 jelo, 6 malam, seminggu berangkat dengan Madinah, tipak Mekah Al-Mukarramah. Tapi Bapak Ibu, para sahabat seiring Nabi tidak pernah ngeluh, tidak pernah merasakan lelah, tidak merasakan letih lesu. Justru yang ada hanyalah nikmatnya, bahagianya doang. Apa sebab sila? Rahasianya adalah karena senang lalu, karena bahagia lalu, mau undangan leman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin itu Al-Hujjaju wal Ummaru wafdullah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan salete jok Mekah gawe haji gawe umrah, wafdullah, delegasinya Allah, tamunya Allah. Ini sampai Mekah Madinah gawe haji gawe umrah, lamut nikman mau undangan leman Allah. Luik dengan luik kepeng, ini sampai nikman mau undangan. Sabar, nunas tipak desida Allah. Adik terkembe, adik mau undangan leman desida Allah subhanahu wa ta'ala. Luik dengan dia sangka-sangka, dia kira-kira sederhana, standar rezeki sila. Jari buruh, lah lagu baun sampai ticak tanah Mekah Madinah. Baun tama jok Masjidil Haram. Baun ticak tanah suci Mekah Madinah Al-Mukarramah. Padahal rezeki ruan pemetaan sila jamak-jamak. Lagu saran dengan mau undangan leman Allah, arak doang ledak sari. Anak kelik Malaysia keman kepeng, anak sarak lek Jepang biayaan, bijen sarak lek Mekah Al-Mukarramah jari biaya, menantu mentawak menjaga menantu waris keluarga, ye jualan sampi jualan bembe, arak doang jalan saja masa. Lamun tuah mau undangan leman desida Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, tiang pelungguh makin sandik man lalu haji atau apa lagi ni teman lalu umrah sila tenunas wah. Nunas tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Nenek kaji Allah taala ican kaji nasipan kaji ticak tanah suci Mekah Madinah. Marah-marah ni ke ni tak nunas. Dah kat selalu kelampak. Mesti engkau sembahyang baik, saran berdoa, piran-piran saran berdoa ni ke. Dah kat selalu nambah, selalu tengupi, selalu temomot, selalu berdengah ni nunas baik. Nggih. Doa nunas kepada Allah tidak sebatas hanya engkau sembahyang angkat iman, dia sebatas nika yang namanya berdoa nika. Kapanpun, dimanapun sila nunas di Allah Ta'ala. Lalu Joko kubur nenek kaji Allah Ta'ala. Dan kaji bait umur panjang dan iki lamun dikman bau ticak tanah suci Mekah Madinah. Mudahan syarat sebab saticak tanah suci Mekah Madinah. Mudahan ia syarat sebab kesucian leman selapuk dosa salah. Nenek kaji mudah-mudahan dengan sebab kaji tama boya Masjidil Haram. Mudahan ia syarat sebab raga jasad kaji taharaman leman neraka marak-marak ni ke unik tenuna istighfar dia sida Allah Subhanahu wa taala. Narak ni ke. Okay. Nah, kita lanjutkan. Begitulah pekuburan-pekuburan sebinian-sebinian Nabi yang ada di Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Hanya satu, hanya sekek Siti Maimunah sebinian Nabi yang meninggal di tengah perjalanan. Tempatnya Nawariyah. Nawariyah ni ke sampai Mekah ya kurang lebih sekedar belasan kilo. Paling ngetuk 20 kilo. Liman baru sampai Mekah. Ninggallah elek Nawariyah. Buyuh tentu makamah. Elek pinggir rorong. Mesak tentu makamah. Tidak diziarahi. Jarang jamaah haji. Jamaah umrah yang ketahui. Karena lokasi. Tote parkir. Tote parkir. Pelunguh wikan berembe kerame Mekah Al-Mukarramah sila nggih. Itulah sebabnya tidak ada nabi namanya jarang jamaah haji maupun jamaah umrah yang bisa berziarah ke makam Siti Maimunah. Tiang pun buku tahu karena ia tak gedeng guru. Ia lain tengaji, nggih. Ada guru tiang di sana yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh Sayyid Hamid Al-Kab Abu Alawi rahimahullah. Beliau sudah meninggal dunia. Itu gedeng tu Nawariyah. Nah, jadi ini selalu ziarah do gedeng dengan beliau. Nggih, labun ngaji tu Mekah tahun ngaji ya. Nggih, oleh majelis Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Jadi Syekh Yasin Isa Al-Fadani berdoain pengajian, jari khalifah, jari pengganti ngaji. Nah, beliau lah niki Sayyid Hamid Al-Kab niki. Lagu tau gedeng ya Nawariyah. Oh si Tanaim Malik. Nah, Tanaim kan Nawariyah ni ke bega jauh nenda olasan kilo sila. Tanaim juga Mekah kan sekitar 7 kilo. Sekitar 20 lah. Tipe Mekah Al-Mukarramah tempatnya yang namanya An-Nawariyah ni ke. Di sanalah meninggalnya sebinian desiden Nabi Bu iya tahun temakaman Bapak Ibu. Nggih, tapi yang perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami, kita sadari bahwa perjalanan desiden Nabi beserta para sahabat lekan Madinah tipak Mekah Al-Mukarramah seminggu panas terik matahari ke malam dingin kanca angin lagu angkat dewah ngeluh angkat dewah ngerumun. Apa sebab? Karena sahara ili atiangan adalah kesenangan kanca kebahagiaan doang. Senang lalu bahagia lalu sama undangan leman desida Allah Subhanahu wa taala. Kaya-kaya tiang pelungguh mau undangan dengan Bapak Jokowi yang namanya Bapak ini mohon segera datang ke Jakarta, saya akan berikan uang 1 miliar. Lah dah kat sakit-sakit kawin desilah nggih. Ampuk silap baik darat halangan tu kau dorong siapa arana tu kursi roda waya nggih. Mbe entar pokok sak baru datang tu karena sak tebing adalah 1 miliar pelungguh. Ndak ada 1 miliar. Coba pelungguh serminan. Jamaah-jamaah sama kepeng BLT. Pilih tak mau kepeng BLT no 600 ribu atau pilih 300 ribu.
600.000. Masya Allah, menutan panas kabun momot. Ndik lidah panas no. Coba suruh momot dalam masjid akan ada ngerumun. Dalam masjid, mbin karpet, mbin solah, mbin dengah pengajian, mbin dengah Al-Quran, mbin iring dengan alim saleh. Lah, ndak nih setengah jam doang ngeberhenti dah prase. Karena tidak ada kebahagiaan ili atia. Lagu lamun mau kepeng BLT 600.000. Masya Allah, leman jam itu sampai jam sekek kau sampai asar payu. Nyampah ndik nuwah, mandi ndik nuwah, ton tukul, panas, letih. Tapi kenapa dia senang dan bahagia? Karena sara ili atina oke kepeng. Nah, itulah yang ada di hati sanubari para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun berkelampan leman Madinah tipa Mekah 6 jelo 6 malam, mereka senang dan bahagia. Karena apa sara ili atin? Cemoh senang bahagia lalu mau undangan leman Nabi besar kita, leman desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah jamaah sami. Ya, jadi poinnya mungkin pelungguh-pelungguh wikan bagaimana kehebatan, kekuatan iman, mahabbahnya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dari itulah apabila pelungguh ziarah ketipak sahabat Nabi, ziarah ke Baqi, ziarah ke Ma'la, apalagi ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu ia wah ziarah paling mulia istimewa lek baun dunia. Dan pelungguh padean kanci kubur-kubur makam-makam sarak li Lombok kanci sahabat. Ini keyakinan masalahnya aja masalah. Nggih. Ndak teparan atasan makam sarak li Lombok kanci makam sahabat. Oh, ini bau terbandingan sila. Lagu ndak kelebihan dan berkeyakinan. Saya ngan sawah ziarah tipak Nabi li Madinah, saya ngan sawah ziarah tipak para sahabat, bungkah lalu mele ziarah jok makam guru kubur ina aman. Apa lih teh no? Nggih. Selapu lain ziarah kubur orang tua kita ziarahi, makam-makam yang ada di Lombok kita ziarahi, cuman secara keyakinan harus berkeyakinan makam terlalu ziarah tipak sahabat-sahabat Nabi secara ilik Ma'la maupun secara ilik makam Baqi harus berkeyakinan lebih mulia, lebih istimewa kanca secara ilik Bali. Karena rani. Okey. Angka lagu lamuk ziarah di Lombok yang terkabulan hajat pun. Lah sing tundit wah lalu berhajat alut melengo doa. Lah ieu ti arun kubur ti hunini ya. Lino arah hajat doa-doa tendara. Nggih. Yang lanjutkan. Nikilah takziah Rasul sallallahu alaihi wasallam di pekuburan yang ada di Madinah Al-Munawwarah yang namanya Baqiul Gharqad. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, selaku kaum muhajirin, selaku kaum ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi, sai pejulu seninan kanca inaan, fa alaihi laknatullah, maka sane mau adalah laknat kemurkaan leman Allah. Wala yuqbalu minhu sirfun wala adlun, yaknil faraidha wan nawafila, pegawaian sak wajib, pegawaian sak sunat pun dineman terima isi Allah Subhanahu wa taala, lamun dengan anu masih durhaka tipak dengan toa. Masya Allah. Pegawaian sunat, pegawaian wajib tepun likneman terterima sempurna isi Allah. Lamu termasih searan durhaka lah begak berat nikah nggih. Nah makanya sila berusaha lesi seumur nikah untuk mencari ridha, mendapatkan ridha daripada orang tua. Mbek tante Peter rede dengan toa, lamun hidup kanca ninggal dunia beda-beda. Lamun wah ninggal dunia doaan. Wajib terjadi bija jari doaan dengan tawat sak ninggal dunia. Wajib hukum. Apa sih teh doaan? Mana-mana petih sekali bilangkah sembahyang. Sang dia dak apal doa Rabbi ghfirli wali daya warhamhuma. Dia tak apal. Mana-mana petih. Oh, tipak ina, tipak mami, tipak dengan roa sawah meninggal dunia alfa, sampunan dosa salah kamaran itu.
Susah-susah kok kadu sila. Alur dengan tahu-tahu kadu doa syarat di Quran nggih. Yang pelungguhnya jamak-jamak molah-molah entar nuna istighfar sila Allah. Nah, demikian juga andaikan masih hidup orang tua, tetap juga wajib kita fatihahkan. Wajib juga kita doakan. Yang kedua, cara ente berbakti kepada orang tua biadai wasiyatihima. Apa seunit terpesan tewasiat isi dengan doa ada tunaian. Apa ni terpesan layak kira-kira. Oh anak tahu-tahu bersemedor lemah. Wajib tegawe ni ke. Oh tadi saya sak suksesan, saya sak berhasilan, antun tolong semedor lemah. Wajib tu. Iya ran wasiat. Oh anak ketanak sakne serah nujuk masjid, san nujak bagikan je semeton. Wajib wasiat waharat sila. Nggih. Wasiat nike adalah pesan orang tua di masa hayatnya. Lagu unin pesan nike adalah lemak lamun pahamati. Kan mana? Barulah namanya wasiat. Selanjutnya waruyaan ba'dit tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala man da'a li abawahi fi kulli yawmin 5 marratin faqad adda haqqahuma. Sai doaan dengan toaan 5 kali sejelo semalam alias bilang jerak sembahyang. Bilang selesai sembahyang Al-Fatihah. Segera tendek kau. Segera te bacaan dengan toat petiha 5 kali sejelo semalam. Ya sebab tak tempus kira-kira. Ya Allah. Mula abon silap ni. Apa tak berat. Apa tak sulit. Tak sekedar baca petiha sekar. Apa lagi tak sedap rumbuk malik si keluhu teluka. Harusan Yasin ya sang den baru ada kidak nggih. Lamun petihe kan selaput tu hafal saran petihe lamun Yasin ja uli agak berat. Karena dia selaput bau nyerminan. Aneh Fatihah sekali. Lebih abdol malik tebarengin isi surat Ikhlas 3 kali. Karena lek Lombok nike bu unduan dengan toan papahan gorok manuk doang. Manuk kono je nomor 300 sedekah lain tamu. Lagu cuma ia cara akalan manusia panjang Allah Ta'ala. Gorok sampi, rame no datang bare. Coba ndak gorok sampi, talung kobok bebeh, berundang di melelete sila. Gini. Tapi bukan berarti ndak boleh. Boleh dan dapat pahala. Nilai sodakoh, nilai rawah di sana. Lagu cuma secara skala prioritas. Bahwa searan doaan dengan rawat nikah tidak sebatas tatkala ente gorok sampi, gorok bebek sila dan mesti nikah yang namanya rawah nikah. Nah, dari itulah kita lanjutkan. Man da'a li abawaihi fi kulli yawmin 5 marratin faqad adda haqqahuma. Sai doaan bacaan petiha dengan to'an 5 kali sejelo semalam alias bilangkah sembahyang. Maka anak nikah termasuk orang yang ada haqqahuma, telah menunaikan kewajibannya kepada 2 orang tuanya. Kelebihannya jemaah sami. Termasuklah orang yang Nabi namanya berbakti kepada orang tua apabila terdoaan. Karena di hadis memang ini kita jelaskan di hadis lain. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Saya pun sawah berjasa lek diri teniki wajib terbalas jasa. Orang tua berjasa, guru berjasa, mertua berjasa, keluarga tetangga pun berjasa. Fakafi'uhu, wajib terbalas jasa. Wajib terbalas jasa. Fa illam tastati', jika engkau tidak mampu balas jasa, fabid doa, paling kurang doa. Ya dan tak balas jasa, tipak saya pun sawah berjasa. Sampai dia mampu balas jasa dengan tu, paling kurang doa. Kira kali ente doa sejalo semalam 5 kali. Mana-mana paling kurang isi Al-Fatihah, bilang jarak sembahyang. Wa yuqalil walidaini 'alal waladi asyaratu huquqin.
bija jari anak kepada orang tua ada 10 kewajibannya. Okay. Lil walidaini alal waladi. Orang tua kepada anak juga punya kewajiban. Ada berimbang jari nikah. Karena lek lombok sak tertuduh durhaka anak doa. Ia tak masalah nanu. Lamun lek lombok sak jari salak kanak doa. Lamun lek lombok sebagian tahu sak teparan durhaka adalah anak doa. Secara ringkas saya sak tinggalan kewajiban durhaka endara. Nah ni jarin ina, jarin bapa, jarin mami, tinggalan nek kewajiban tipak bija jari durhaka tenda. Pelih tenda ite jari dengan toa. Ndek tak ajan salak kena, ndek terserah lalu berguru ngaji, ndek tak ajan cara ngulu ngaji sembahyang. Saya salak no, ite saya jari dengan toa. Bija jari ndek nebeng mangan ngenam macam lain berkeliaran. Saya salak tiang pelungguh sak jari dengan toa. Nah, jadi makanya di sini dijelaskan lil walidaini alal waladi, bagi kedua orang tua, alal waladi kepada anaknya asyaratu hukukin, ada 10 kewajiban. 10 kewajiban jari dengan toa niki. Okay. Pertama adalah innahu idza taja ahaduhuma ila ta'ami at'amahu. Beng mangan ngenem marak bahasa kasar. Marak bahasa gelanggang wajib teimpan. Okay. Wajib teimpan bija jari tenu alis tak macam ling ngerosok bare. Bija jari lamun besuh lek bale ada dakan ibu ye pauk nek mele goreng. Lagu lamun lapah je elah bare. Ya apa sebab? Karena lapah sila. Sembesuh bilangan balik, no mangan ngenem besuh. Nek ganggu buat pauk batur. Nek ganggu makanan orang lain. Lamun pendak kanduk manuk ele balik, ini arangan nek paling manuk. Dar angan nek paling manuk. Wah tebeng kepeng, nek mele paling helm. Japak nek paling helm, pirajin helm satu siu. Tebeng itu saja dengan 300 tan tebeng. Nek mas. Karena dia tahu resikonya, tahu akibatnya, tahu bahayanya. Lagu si pinate ye lapah. Darat sini beli apa harga kemele. Makanya kita sebagai orang tua wajib kita nafkahi, wajib teimpan, bahasa kasarnya wajib tebeng kepeng benang dari kepada bija jari nike. Wasani yang kedua idza tajal kiswati kasahu. Yang kedua adalah wajib tebeng pakaian. Wajib jari dengan toa. Wajib belian tangkung kiri. Bija jari nike. Nggih. Berbeda dengan bija jari berselana kontek. Ndara kepeng sin beli. Nen mampu beli selana belok, akhir selana kontek beli. Yang pelungumlah sebagai orang tua yang berkewajiban untuk membelikan napi namanya orang tua bija jari ini ke pakaian. Saksilu idza hataja haduma ila khidmatihi khadamahu, harus terawat. Cukup si belian tangkung nang berlepas adik. Kan bija jari sila pelunggung paling wikat. Yang keempat adalah idza da'a ajabahu wa habarahu, api kemelean sila pelunggum sampaikan. Melen sekolah sila sekolah. Ni bijin mele sekolah ada traktor bae kan naga. Berarti pelunggum sebagai orang tua meninggalkan kewajiban. Nggih niki jemaah sami intinya apa namanya ayyatakallama mahu bil layini, harus sebagai orang tua juga mengajarkan bahasa yang sopan dan santun kepada bija jari. Coba bija jari mun ceket nyumpak saya bunturas kira-kira inak no sinterutan. Karena inak sumpaan bejulu kan. Iya sindengah. Nah, berarti saya pilih yang pelungum lah sebagai orang tua. Nah, kita ajar dia bahasa yang halus, bahasa yang sopan dan bahasa yang sopan santun. Inilah caranya mendidik bija jarin tiang pelunggum sami.
Pira lain ni mana? Ayatakallama mahu bil layyini, haruslah dengan bahasa yang lemah lembut. Wa alla yad'uahu yad'uahu bismihi, memanggilnya dengan nama-nama yang baik. Solah-solah budi sebut arah. Dagul, tak anak dagul lu ni. Lotong, anak kan bedang lotong lu ni. Nah, jadi iyalah uni na kejambek jari. Wa yamsiya, demikian juga dia ajar bagaimana cara berjalan. Bahasa kita ajaran bertabik. Nak ngelengkak ngerajang. Marak sampi pendek. Ayar dia lahu selanjutnya adalah ajarkan dia cara-cara upaya-upaya agar dia mendapatkan ridho orang tuanya. Betan dek durhaka bijajarin din wajar ngelawan. Ara le 10 tahun inak pun jagur. Sampai dangkem inak. Apa sebab? Para nek kanggo, para nek mau pahala jagur inak. Ini kepeng li inak, saya nggak salik tebing isi nek nyugulan le sekolahan, jagur na inak. Para nek mau pahala jagur inak gara-gara dia tebing ke lalu berketuan jo pak pengulu. Apa ni unin tajah jaga le sekolah dia ni pak pengulu. Jadi maknanya anak mau durhaka, tidak beretika kepada tiang pelunggom sebagai orang tua, mari kita evaluasi di diri. Ndak bija doang jari salah, sang tiang pelunggom sajari dengan roh ndik tuah ajah tata kerama sehingga dia menjadi anak yang durhaka. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ayyad'uwalahu, dan sebagai orang tua juga harus mendoakan anaknya. Rabbi habli minas solihin. Sampai narak doa li Al-Quran. Tadian khusus doa orang tua kepada anak. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah ican kaji bija jari sak saleh-saleh. No. Arak doa orang tua juga kepada anak. Ada juga doanya anak kepada orang tua, berimbang terjadi nikah. Jamaah sekalian. Kesimpulan semuanya tadi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Saipun nikah apabila perintah tujuk hal-hal yang melanggar agama, melanggar syariat, dikanggo pati. Mami, bapak, ajah bijen aden langgar syariat, den kanggo tepati. Aluk tadi palingan sampin Papua. Den kanggo pati dan. Ya, dah boleh itu. Anu bae gorok beseninem tie aja. Den kanggo mati nu semarem taat belum. Padahal yang merintah orang tua. Bapak yang memerintah kepada anak, aden gorok senine. Den kanggo. Na'udzubillah. Intinya begitu aja kesimpulannya Bapak Ibu. Saya pun surut, sekalipun orang tua, sekalipun guru, sekalipun tuan guru, sekalipun nek jari seh, nek bawok jaga, nek rerek jaga, lamun surut tipak hal-hal yang piwal dengan agama, maka tidak boleh kita mentaatinya. Arak guru, arak tuan guru, ajah adik sandak, adik sameri, saya misal. Maka tidak boleh kita ikuti dia. Karena itu bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan hadis. Istilah bahasa makin doktrin. Istilah makin. Terpengajit adik sameri mazhab ini. Adik meri kelompok ini. Adik meri keluarga ini. Itu tidak boleh kita tidak pati. Itu adalah hal bertentangan dengan Al-Quran. Hal bertentangan dengan hadis Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih makin zaman politik, mesti pidato dengan adik sak berembentan, adik calon sak lain lengik. Adik calon ni doang solah. Nah, itu namanya doktrin sesat namanya ini. Tidak boleh kita pati. Namanya demokrasi, bebas kita memilih siapa yang kita mau pilih. Kamar nikah. Karena mazhab pun berbeda. Tidak ada yang salah mazhab nikah. Apakah mazhab Maliki salah? Mazhab Syafi'i doang kena. Pelungguh tiang bermazhab Syafi'i. Lalu mazhab-mazhab yang lain, Imam Maliki kita tuduh salah.
Oh salah tiang pelongo. Imam Syafi'i ni ke berguru juk Imam Maliki. Imam Maliki lain berguru Imam Syafi'i. Bukarna pelongo bermazhab Syafi'i, bu parah ante mazhab Maliki sesat. Salah pelongo yang sesat. Mazhab Hambali. Jangan pelongo tuduh mazhab Hambali sesat. Imam Hambali berguru tipa Imam Syafi'i, murid. Okay? Muridnya Imam Syafi'i yang namanya Imam Hambali. Ajaran Imam Hambali ada tempatnya beda dengan ajaran Imam Syafi'i. Tidak boleh pelunggum karena pelunggum bermazhab Syafi'i, lalu kita tuduh mazhab Hambali sesat. Saya nggak sandi pada pendapat. Saya nggak sandi pada coblosan. Okay? Nah demikian juga di dunia demokrasi ini adalah tidak boleh kita menjatuhkan, tidak boleh kita diskriminasikan, tidak boleh kita jelekkan, tidak boleh kita tuduh tidak baik calon-calon kita yang lainnya. Silahkan pelungguh memilih. Nah ini kejaman sami napi namanya pengajian kita. Selanjutnya yang terakhir ni kekaring sekedik bunek tutup bab. An ba'dis sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini dari sebagian sahabat Nabi. Pesan wasiat sahabat. Nabi pesan annahu qala tarkud du'ai lil walidaini yudayyiqul aisha. Sai tinggalan doa tipak dengan tawaan dengan nek jari miskin. Nah, itulah dia. Itulah akibatnya bagi orang yang meninggalkan doa kepada orang tuanya maupun orang tua yang meninggalkan doa kepada anak-anaknya. Berembe pelungguh wah nek doaan bija jari. Terakhir adalah mana dia ini? Hal yumkinu an yurdiyahuma ba'da wafatihima. Apakah berembe caren petereden dengan toak nike setelah meninggal dunianya? Nah, ada 3 caranya di sini. Bisalah sati asya'a telu caren petereden dengan toak. Ayakunal waladu salihan adet jari bija jari sak pacu sak saleh. Sak keduan an yasila qarabatahuma. Saya sakacen patuh dengan toak milu sambung tali silaturahim. Yang ketiga wa an yastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Adet tunasan ampun maaf, doaan kancih sedekahan dengan toak ni. Itulah cara berbakti, cara mencari ridha orang tua ni ada 3. Terjadi dengan sapacu bija jari sapacu. Sak kedua tersambung tali silaturahim dengan toak ni sak ketelun adalah tetunasan ampun maaf. Sak keempat doa, sak kelima sedekah. Lagu telu ni nanti nggih. Cuma secara rinci 5 jaring ni nggih. Mudah-mudahan selapu niki bisa tiang pelunggum sami amalkan dan mudahan tiang pelunggum juga termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah khususan li sahibil waqti wa li sahibil hajah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur. Al-Fatihah.